Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaallah kita melakukan muzakarah malam ini dengan saya takbirkan umul muzakarahnya. Nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam ini adalah malam muzakarah kita pada grup 6. Mudah-mudahan di dalam muzakarah ini kita meningkatkan pemahaman kita. Meningkatkan pemahaman adalah salah satu solusi mencari kemudahan di jalan Allah. Karena Allah hanya melihat kepemahaman, bukan kepintaran, bukan kecerdikan kita, tetapi dalam kita memahami dari makna-makna yang terkandung dalam pelajaran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, para jemaah sekalian, sebetulnya kalau kita dalam mempelajari kodrat-kodrat kepada Allah dalam rangka untuk menyempurnakan diri kita, meningkatkan derajat amal dan ibadah. Kalau dalam pengkajian tauhid, kajian tauhid ini pemahamannya itu sangat luas dan sangat tinggi. Karena awal kita belajar saja, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau apapun yang kita lakukan, kita harus menembus dulu makom-makom daripada syahadat. Itulah tauhid. Tapi dalam pemahaman kita harus tahu kodrat atau rahasia-rahasianya, yaitu rumus. Rumusnya apa? Kalau kita berbicara atas nama ibadah, nah ini sudah pasti makomnya adalah
kodrat daripada Muhammad awal jadi. Ini daripada makomnya. Tapi kalau kita berbicara dalam bentuk kodrat ilmu, ini adalah awal diri, awal jadi. Diri awal jadi. Jadi kalau dua makom ini antara ilmu dan ibadah, meskipun dalam pembahasan judul atau materi yang sama, ini akan menjabarkan berbeda pemahamannya. Kalau yang dijabarkan ini, yang satu bicara kodrat ibadah, yang satu bicara kodrat ilmu. Ini enggak ketemu-ketemu mujakarohnya. Meskipun satu judul yang dibahas, tetapi kalau kodratnya beda, makom bahasan ini beda. Kalau makom ilmu sudah pasti wujud Allah semata. Apapun pembahasan penyembahan, apapun ibadah ma'rifatnya, pasti menuju wujud awal jadi. Tapi kalau pembahasan itu ibadah, ini pembahasan tajali, maujud, wujud, ini akan jatuh kepada ilmu ibadah. Tapi kalau kodrat ilmu semata, ini kepada perbuatan diri Allah sendiri. Meskipun dalam bahasan kaji yang sama. Nah ini kalau kita itu harus paham. Contoh kita belajar kaji diri. Wujud Allah dalam diri mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Itu ibadah. Baik ibadah secara hakikat, tarikat, marifat, syariat. Tapi kalau kita bicara dari kodrat ilmu, wujud Allah, wujudlah aku. Tiada lima wujud, main Allah pada wujud semata. Itu kodratnya ilmu. Ya ini harus ada pemahaman perbedaan. Jadi kalau kita mengkaji, harus paham dulu makomnya. Ini makom ibadah atau makomnya ilmu. Kalau makomnya ilmu, kita tidak terkait lagi pada cerita tajalli. Pembahasannya sudah beda. Tapi kalau makomnya ibadah, pembahasannya beda juga. Tapi tujuannya sama. Tapi tingkat pemahamannya sudah beda. Jadi harus bisa melakukan rumus-rumus pemahaman dalam jalan-jalan tauhid pada Allah. InsyaAllah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa membedakan daripada kajian kodratnya ilmu, kajian kodratnya ibadah, maka ini sudah bagus untuk mencairkan ilmu ini menjadi suatu pengajian. Awalnya pengkajian, tapi harus bisa menghaluskan menjadi pengajian. Kenapa? Karena kita juga harus melatih diri. Nah, sama kayak kita umpama mengkaji ibadah dalam makom yang berbeda. Makom ilmu dengan ibadah kita kaji solat. Nah, di mana letak kaji ibadahnya solat? Nah, pasti awaludin marifatullahnya di mana? Yaitu di salawatul fil mi'rad. Ini 5 waktu. Baik pengupasannya hakikat, tarikat, marifat. Nah, ini namanya ibadah. Tapi kalau sudah pemahamannya ilmu, nah solatnya apa? Itu ala salu ala min tawaf. Perbedaan di situ adalah 24 jam. Ini kajiannya sudah beda. Jadi jangan disamakan dan mengkait-kaitkan makom kajinya. Paham? Nah gitu. Baik jemaah sekalian, kita mulai mujakarah kita dengan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan moderator mengendalikan jemaah. Ya. Terima kasih Bu ya atas ianya. Silakan jemaah yang mau bertanya. Pelan-pelannya, insyaallah. Pak Parlan, orang Mulyana bilang ya, insyaallah. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
saya yang jadi masih unek-unek ini. Karena Buya bilang bahwasanya kalau kita masuk ke dalam ilmu tadi, mungkin saya salah memahaminya, ilmu yang Buya katakan itu ada caranya. Nggak bisa kita itu langsung aja begitu. Buya kalau nggak salah, saya pernah dengar gitu. Waduh, dalam pikiran saya gimana nih? Sementara saya masuk begitu aja gitu. Nah, saya mau dijelaskan ini Buya, masuknya ini gimana Buya? Untuk yang ilmu tadi tuh. Kan ya, saya itu merasa, wah ini saya udah masuk, apa benar masuk saya ini? Kadang-kadang ada begitu Buya. Benar nggak ilmu ini? Gitu. Apakah ini udah saya serahkan benar-benar nih semua ini? Kadang-kadang ada bertanya begitu di dalam akal. Nah, mohon penjelasan Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang begitu. Jadi kalau dikatakan kodrat ilmu, ini sudah penjagaannya sudah sedikit, ya. Nah, kalau umpamanya makomnya ibadah, ini penjagaannya banyak. Apa contoh penjagaan? Kalau di makom ibadah, sedetil mungkin itu wajib dijaga. Afalnya, fiilnya, geraknya, geriknya, yang menggerakkan, yang digerakkan, semua dijaga. Nah, itu kalau seseorang itu masih dalam ambang mencari. Ya. Kalau orang masih dalam kurun mencari, dia membutuhkan ilmu ibadah. Karena tidak mudah akalnya menerima kemustahilan. Makanya datanglah pengkajian. Nah, dan itu sangat riskan akan kodrat-kodrat ilmu ibadahnya. Baru muncul hakikat ilmu diri di belakang nanti. Contoh, awal takbir kita ajarkan membuang yang batil, mendirikan yang hak. Tapi kita belum kasih tahu nih. Dia sudah sibuk aja di situ dulu. Nah, begitu akalnya sudah menerima batil itu apa, kita terangin habis-habis. Nah, ini dalam pencarian ibadah. Baru kita naik kedua, putarkan Adam ke kiblat, tekukan kepala Muhammad ke ujud. Nah, mulai kita menaikkan, karena dilihat sudah mulai dia mampu. Nah, itu ibadah. Tapi kalau ilmu, dia sudah mengakui mutlak adanya, lahir dan batin itu sudah tidak dikuasainya lagi, kecuali menyembah dia itu dalam pandangan. Apa dalam pandangan penyembahan dia itu? Ketakhlukan dia itu sudah di alam pandang. Bahwasan dia melihat selalu, menyaksikan selalu Allah memandang melalui diri dia. Nah, ini sudah makomnya sudah tidak bertajali lagi, tapi dalam rangka khariri atau penetapan. Kalau dia ingin berdoa, dia melihat, dia mendoakan seseorang dalam perjalanan atau anaknya berpergian jauh. Dia minta Allah datang melihat anaknya pergi, dan dia saksikan Allah itu melihat anaknya pergi, dan dia minta kepada yang kau lihat itu anak dia. Padahal dia yang melihat nih, tapi dia sudah bisa ke situ gitu. Jangan terjadi apa-apa. Batin dia bicara kauniyah dia, tapi dia melihatkan Allah, dia lihat Allah, dia saksikan Allah melihat anak dia. Perantara dia. Nah, itu sudah makomnya ilmu. Nah, kalau ini dibawa sholat, akhirnya hilang diri, ketemu diri, hilang diri. Maka bertemulah sebuah diri yang tidak bernama dan tidak boleh disebutkan diri, dia tidak boleh disebutkan nur zat batin, tetapi memiliki dua kodrat. Dia selalu menyaksikan apa yang dilihat Allah dalam sholat. Kalau Allah ruku, dia ikut ruku. Dipanggil Allah,
Allahu Akbar ruku ya ayo. Allahu Akbar sujud ya ayo. Nama kecilnya Allahu Akbar. Sifat 20. Nah ini panggilan ilmunya sudah ada dalam ibadah. Nah ini yang saya alami. Menggeser ilmu tauhid ini ke dalam diri manusia tidak mudah. Membawa manusia dari alam jaiz ke alam wajib ini tidak mudah. Apalagi ilmu tauhid ini adalah ilmu tertinggi. Jadi yang dikatakan makom ilmu itu tingkatan hayat Allah pada diri dia. Dikaji ilmu, itulah asal diri bersifat Tuhan. Awal Tuhan bernama ilah batin. Tapi kalau kita kaji ibadah, awal diri adalah Muhammad. Jadi penghulunya beda, meskipun bahasannya sama. Syariatullah, syariat Nabi dengan syariat fiddin, syariat kasab kan nggak sama. Meskipun kaji sholat. Itu. Ini nggak sama gitu. Nah ini yang kita takutkan nanti jamaah ini kita bentuk ini dari sisi alim supaya menuju keulamaan. Jadi menjadilah alim ulama. Tapi dalam pembentukan begini, kalau pandangan ketuhanannya sempit, ilmu rajin zikir yang diandalkan nggak bisa. Ini besarnya pandangan ketuhanan tadi. Kalau Tuhan ini hanya berlaku bagi dia menyembah dan disembah, ini belum bisa digeser dia. Tapi kalau sudah jatuh kodrat diri, pergi Tuhan, mati diri, itu beda. Ah, itu pemahaman itu dimaksud. Makanya kadang-kadang gini Bu ya. Saya tuh bilang, ngapain lagi kau katanya, kan aku kasih tahu gitu. Kadang-kadang selalu ada ngomong begitu. Katanya, apa yang kau doakan lagi kalau udah aku ini. Nah itu gimana Bu ya, kan apa lagi yang kau doakan, misalnya anakmu katanya gitu, kan itu udah ketentuan aku, itu aku juga katanya gitu. Iya. Sama lagi gitu. Gimana Bu ya ini pemahamannya? Nah, memang begitu, itu dinamakan kodrat tadi. Kodrat pemahaman itu ada pemahaman kodrat ilmu, ada pemahaman kodrat ibadah. Bukan masalahnya satu tinggi satu rendah, tidak. Pemahaman tadi, karena kita mengaji ini sama-sama megang kaki gajah, kan gitu. Megang hidung, megang ekor, itu awal paham memang begitu. Ya kan? Nah, sama kayak saya mengajar nih. Saya pakai kajian angka 10, Pama. Yang satu 7 tambah 3 katanya, dia nggak mau digeser. Yang satu 8 tambah 2. Yang satu 5 tambah 5, pada 10 semua nih. Datang yang lalu, yang satu lagi, kalian salah. 9 tambah 1 katanya. Padahal juga 10. Harus saya geser lagi dia, harus balik ke titik 0 supaya tidak bersengketa di angka. Saya bilang 0. Mulai, ya kan gitu. Nah, tunduklah ke angka 1, tunduk ke angka 2, tunduk ke angka 3, sampailah angka 9 tadi 10. Nah, begitulah menyusun daripada lahut-lahut Tuhan dalam diri manusia itu. Nah, tapi bagi yang dia sama kayak saya nih. Saya aja saya contoh. Orang mendapatkan kewalian dengan ketekunan. Apa kata ulama Mekah? Buya itu sehnya diantarkan Tuhan, beda sama kita. Nah itu. Harusnya kan saya berhenti di pemahaman satu wujud. Tetapi perintah Allah orang tahu harus belajar. Maka saya membuka pelajaran, kan gitu. Padahal saya sudah tahu, tapi peraturannya begitu. Yang kedua, siapa yang mengenal aku,
Dia tidak boleh mengaku mengenal aku, tapi ajaklah orang mengenal aku sebagai bentuk pengakuan. Jadi pemahaman seperti itu loh, Ter. Jadi kadang-kadang ini bertentangan dengan rumus batin. Ini tuh. Kalau rumus batin dia punya nuansa guru yang tidak boleh dikalahkan. Kalau kita kan tidak menjalankan posisi derajat-derajat. Contoh derajat orang tahu, tidak boleh mengaku tahu, tapi ajaklah orang untuk mengenal Allah supaya membuktikan kamu tahu. Baru diakui Allah. Seperti Rasulullah, dia dekat dengan Allah, tapi diperintahkan di Surah Mi'raj. Dan dia harus memperlihatkan kenabiannya, kan gitu, kerasulannya. Meskipun aku adalah kamu, kamu adalah aku, kan gitu. Makanya tingkat Islam ini tingkat ikhlas. Bukan tingkat hebat, tingkat ikhlas. Oh, kita tinggi ilmu kita harus ikhlas belajar dari bawah. Memang begitu peraturannya. Oh, diapain? Jangan gitu. Kita paham, tapi kita mulai dari tidak paham. Artinya pisau itu kalau diasah terus tajam, tambah tajam. Tapi kalau diketok-ketokkan terus biar ke kayu, dia akan tumpul lama-lama. Nah, ini dia. Hafal kaji kena diulang, hafal jalan kena ditempuh, kan? Lama hidup banyak yang dirasakan, jauh berjalan banyak dilihat. Kan gitu. Itulah makanya dia guru. Dan dia nggak pernah berhenti, berjalan terus. Jadi bukanlah seorang guru itu orang banyak tahu terus dia ngasih tahu orang nggak tahu, itu salah, itu pola dunia. Kalau pola Tuhan bukan begitu. Orang tahu harus belajar nggak tahu. Orang mengenal Allah tidak boleh mengaku kenal, tapi harus mengajak orang mengenal. Nah, itu pengakuannya baru diakui Allah. Nah, itu pernah saya lakukan. Tapi yang kita ajak melawan terus. Gimana itu, Pak? Nah, itu tadi. Kita harus berada dari posisi kewalian. Makanya ibadah wali itu kan beda. Dia tidak mencari anak murid, tapi anak murid yang mencari guru. Siapa? Murid seorang wali itu adalah tamunya. Tamu yang diutus oleh Allah. Itu murid. Itu tamu. Dia yang utusan Allah itu. Yang pesuruh Allah itu kan Rasul Muhammad. Allah yang ada dalam tubuh anak Muhammad, umat Muhammad kan. Nah, kita inilah ruhnya yang diutusnya. Disandarkan wali sebagai Ka'bah Baitullahnya kan gitu. Sebagai isyarah petunjuk wahyunya. Jadi kalau kita mencari, coba aja kalau kita pintar di jalan Allah, yang nggak mau tahu yang ikut adalah tetangga. Tapi orang jauh itu yang tahu. Tetangga di depan hidung kita nggak pernah diajak kita ngaji. Orang hujan-hujan ratusan kilo datang naik motor belajar ngaji. Hijrah didatangkan dan diperjalankan. Makanya orang sekeliling masjid itu pasti sepi dengan orang sekeliling dia. Yang datang tuh orang ramai. Makanya pakai toa masjid itu karena manggil orang jauh. Allah udah tahu orang dekat nggak bakal ke masjid. Kadang-kadang rumahnya samping masjid, kalau mau pulang kantor ditunggunya orang pulang masjid itu dulu habis. Emang begitu jalannya. Semuanya itu hijrah. Gitu. Paham? Terima kasih, Guru. Insya Allah. Insya Allah. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara mohon izin tanya Bu ya. Masalah 7 perjalanan Allah itu ya yang sampai dia ke 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu 9 bulan langkah Allah, 8 langkah manusia itu maksudnya langkah ke mana tuh Bu ya? Iya, itulah dinamakan langkah kodrat. Jadi tidak ada langkah siapapun kecuali Allah melangkah dalam kodrat-kodrat yang berbeda. Terakhir dia melangkah pada kodrat insan, dia maka berinsanlah dia pada dunia. Kalau Allah yang berinsan bagi diri kita, janganlah kita merasa insan. Paham? Jadi bukan Allah datang dulu ke rumah Rasul, datang dulu, bukan. Di makom zat dia akan menjadi suatu sifat bernama Allah. Di makom nur dia akan berwujud menjadi Muhammad. Di makom ruh dia akan berwujud menjadi Adam. Jadi di makom sifat, di makom zat, di makom batin, asmanya yang akan berubah, tapi itu masih dia. Makanya af'alullah ada asmallah. Alif lam lam ha, ya? Izatullah, sifatullah, asmallah, af'al. Asmallah ini nih. Dari perjalanan 7 kodrat tadi bertajali pada alam rahim, tapi rahim yang dimaksud adalah Allah ini rahim makumullah. Rahim makumullah ini mana? Rahim yang ada di dalam rahim. Makanya kalau rahim dalam rahim tadi, rahim daripada ibu dengan rahim makumullah itu beda. Kalau rahim makumullah adalah kolbi mukminin. Tapi kalau rahim ibu itu perjalanan daripada arasnya Allah. Nah inilah yang dikawal oleh malaikat yang duduk dalam sifat air kutuban segala macam kajian. Ya. Nah itu adalah menuju Rabbil Alaminnya. Tapi kalau tersiratnya tidak seperti itu, ilahinas. Mewujudnya daripada ba alif sin, bukan dalam rahim. Paham? Paham kira-kira? Halo? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Jadi perbedaannya begitu ya. Kenapa? Di dunia dia nanti akan mengalami 2 kodrat. Begitu yang dihadapi zahir batin, maka perjalanan zahir batin itu juga ada. Itulah perjalanan sifat. Kalau sifat perjalanannya kelipatan 7. Itu 8 masa keinsanan, 9 baru dia menuju kekuasaan. Itulah baru melahirkan. Makanya di 8 bulan itu 8-20 Allah lagi bersifat, makanya ibu-ibu tidak bisa mengadakan reaksi rahimnya di 8 bulan. Itu masa dia memilih ke kodrat keinsanan, masa beralih kepada keinsanannya. 8 itu adalah 20. Jam 8 jam 20 artinya 8 kodrat zahir dalam 20 isi sifat Allah dalam diri. Nah inilah masa tenangnya kehamilan seorang ibu. Jarang anaknya nendang, banyak diam, ibunya lebih kuat reaksi segala macam. Nah nanti di masa domah 9-nya, masa kekuasaannya, barulah dia turun karena dia tidak mau lagi dikuasai. Paham? Nanti itu dikaji satu-satu lah ya. Insyaallah Bu ya. Ya, Ini Bu ya, ada satu lagi Bu ya. Masalah marifat doa ini Bu ya. Marifat doa itu artinya iradatullah. Artinya maksud daripada marifat doa itu seperti yang saya sampaikan tadi waktu dokter nanya. Kalau sudah ke tingkat iradat doanya, bukan munajat, bukan hajat. Kalau hajat dia telapak tangannya dia tampung berarti
beramaliyah dengan jasad, suaranya kedengaran. Nah, yang kedua munajat, dikala dia fana dalam zikir dia memohon sesuatu kepada Allah. Yang ketiga iradat, dikala wujud ilmu disitulah kehendak akan datang. Nah, itu beda caranya. Tapi intinya dia harus bisa memperlihatkan sesuatu yang dia ingini tanpa dia berbicara, baik lahir maupun batin. Nah, inilah yang dikatakan musyahadah atau saling memandang. Nah, itu enak. Paham? Insya Allah Bu ya. Jadi itu yang dikatakan musyahadah tadi. Apa yang menjadi perhatianmu? Apabila engkau memberikan perhatian kepadaku, maka aku perhatikan apa yang sedang menjadi perhatian. Inilah saling dalam suatu pandangan tadi. Apabila kita memberikan perhatian kepada Allah, maka kita akan bisa melihat Allah, melihat apa yang kita pandang tadi. Jadi kalau kita sudah memperlihatkan kepada Allah, kita mampu melihat Allah, melihat apa yang kita inginkan, maka saksikanlah Allah melihat. Gitu. Itu yang dikatakan memandang dalam melihat tadi. Allah yang melihat, kita yang menyaksikan. Apa yang dilihat Allah, apa yang kita inginkan. Mana Allah yang melihat, itulah kesadaran bertuhanmu. Gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Nah, pelan-pelan aja, insya Allah. Ya. Lanjut. Silakan Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tercintaku. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya tentang tadi Buya mengatakan sholatul bil mi'raj sama sholatul min tawaf. Nah, yang saya tanyakan, sholatul min tawaf itu kalau nggak salah gitu saya pernah dapat dari Buya, seperti kondisinya di mana aja, kapanpun, di mana aja, selalu ingat gitu kan, selalu bersama Allah. Ya. Tapi untuk diri saya begini Buya, berhubung saya ini orangnya satu bekerja gitu, nggak satu tempat satu ke tempat lain, jadi kebanyakan berjalan. Itu seperti bagaimana gitu cara menyikapin seperti itu? Mohon penjelasannya dari Buya gitu. Iya, mungkin begini. Karena ente menempatkan Tuhan ini di bidang serius. Ya. Iya. Nah, masalahnya di situ ini namanya sudah masuk ke alam fasik. Dia kalau kita bertuhan la maujudun illallah, ada unnya, apapun yang kita pegang, disitulah kita melihat Allah memegang sesuatu. Apapun yang kita hadapi, di situ kita melihat Allah menghadapi sesuatu. Bukan di saat udah ada tenang dulu baru kita bisa. Oh, tidak. Walhamdulillahi wal kulihal. Bawalah aku ke setiap langkah masalahmu. Nah, kalau begitu kan belum maujudun illa Allah dong. Masih ada misa-misa, kapan dah berwuduk dulu baru bertuhan. Ya, udah serius dulu, berpikir dulu. Tidak. Yang dikatakan la maujudun itu termasuk semua kehidupan kita pun Allah yang punya. Apa nasib kita, itulah dia. Allah itulah yang jadi nasib kita. Kalau dia nggak ada, kita juga nggak ada. Dia berangkat, kita habis, selesai. Kan gitu. Jadi yang membawa 24 jalan syahadat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, al-hadid.
Bukan bertuhan beda, terus kita kerja sebagai tukang rumah beda. Bukan. Justru persembunyian Allah itulah yang kita nasib, yang kita hadapi ini. Tukang becak kita, ya Allah enak banget kalau di nasibmu ini jalan. Enak. Tukang apa kita? Kan wal asri innal insana. Kenapa demi masa, demi keadaan? Kenapa banyak umat Muhammad merugi? Kalau tahu keadaan itu adalah batin Allah, kenapa tidak bicara dengan keadaan itu? Malah dilangkahi keadaan itu. Kalau keadaan itu yang batin Allah, kita bekerja, berarti batin Allah itu yang bekerja. Tinggal kita melakukan keumatan. Apa keumatan? Selalu melihat dan menyaksikan Allah bekerja pada diri kita. Insyaallah. Ya. Ya. Jadi makanya Allah membayangkan binatang, burung, ulang ada sangkarnya. Manusia tidak. Manusia itu justru sangkarnya Allah. Itulah yang wahwa makum. Wahwa makum aina makuntum. Wahwa, itu dia. Kalau sudah dia padamu, wahwa makum aina, makanya saya, makuntum adalah kamu. Jadi jangan dipisah-pisahkan, ya, Pak Ande ya. Jangan dipisahkan, ya. Jadi saya tadinya asal udah kegiatan terjedah itu, Jeddah, baru ingat. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, baru nyebut begitu. Nah ya, itu masih menempatkan Tuhan dalam penyembahan, bukan dalam diri. Kalau dalam diri 24 jam. Kalau dalam penyembahan mengagungkan, mengesahkan, nah gitu. Bedalah, ya. Alhamdulillah Buya. Insyaallah. Alhamdulillah atas penjelasannya. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Pak Ande. Silakan Pak Kailani. Videonya juga Bapak. Suaranya Pak Kailani. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan tentang ibadah ini, penyembahan kepada Allah ini. Di saat kita bersahadat dalam tahiyat, Buya. Ya. Itu kita hanya satu kalam. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah semata. Nah, di sini dalam kita meletakkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya Nabi Muhammad ataupun kita bersahadat dengan Allah, lalu Allah bersahadat dengan Muhammad. Nah, ini yang perlu kita tanyakan, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, itu adalah syahadat tauhid, ya. Syahadat tauhid adalah syahadat makom tentang ketuhanan Allah dan keumatannya. Bukan syahadat bertuhan atau tidak. Itu adalah syahadat tauhid yang mana kata Muhammad la ilaha illallah, maka Allah menjawab Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita baiatkan pengesahan ketuhanan dan keumatan. Nah, kalau dilarikan untuk kajian semata, apa yang kamu saksikan dikala kalimat la ilaha illallah, carilah yang nyata bagi Allah. Dan apa yang bisa kamu saksikan dikala Muhammad Rasulullah, carilah yang nyata bagi Muhammad.
yang bisa engkau saksikan. Kira-kira apa ya? Jadi kita berpikir nih, tidak? Apa di tangan Allah ini yang bisa kita lihat? Kalau nggak bisa berarti kita belum menyatakan kebenarannya, kan gitu? Dan apa yang bisa kita lihat di tangan Muhammad? Katanya saksi, kan gitu? Kembali kita melihat wujudnya. Apa yang ada di Allah pasti tidak ada di Muhammad. Apa yang ada di Muhammad itu tidak ada di Allah. Ya. Apa yang enggak ada? Yang enggak ada di pada Allah itu kajiannya adalah kepala, dada, kaki, tangan. Itu enggak ada. Yang ada wajah. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Terus apa yang ada sama Muhammad? Apa yang tidak ada? Yang tidak ada sama Muhammad adalah wajah. Yang ada kaki, tangan, perut dan kaki. Nah, kalau sahadat menyatu, sahadat langsung ahad menjadi satu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Masukkan wajah itu ke dalam jasad itu. Mati yang berdua itu baru kamu mati dihantam apa aja. Itu baru sahadat sadah ahad. Paham? Ada enggak yang memisah? Pisau yang tajam bisa memisahkan kodrat yang dua itu. Ada enggak ilmu yang tinggi memisahkan yang dua itu? Inilah yang kita menjadi jiwa dan raganya Allah. Ya, itu yang dikatakan sahadat diri. Paham? Paham insyaallah ya. Insyaallah. Jadi dengan kita mengingat Allah, akhirnya kita ingat siapa kita. Jasad milik Muhammad, wajah milik Allah. Siapa kita? Hanya sebuah insan yang bersaksi. Ya kan? Maka Allah bilang kala Rabbi ala min hala Rabbi, apabila kamu merindukanku, lihatlah dirimu sendiri. Gitu. Insya Allah, ya enggak? Ngaji enggak susah-susah, kita cepat-cepat aja jadi gitu. Paham? Ya, atas keterangannya. Insya Allah. Assalamualaikum. Tinggi tanyanya tinggi. Insya Allah. Waalaikumsalam. Mantap Pak kalian ini kan jawaban Buya. Iyalah. Iya. Mana yang bisa misahin yang dua itu? Kita pilih, kita cari Tuhan baru kalau bisa, ingat. Nah, itu. Satu lagi ya. Jangan satu lagi, satu-satu dulu yang lain. Ada aja lu. Kasih yang waktu yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentang-mentang guru orang Padang minta tambah terus ya kan? Sebagai nambah dia. Masalahnya dia sudah salam Buya, coba belum salam tadi. Silakan Pak Idris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu Buya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izinkanlah saya malam ini ya. Memang kajian ilmu. Jadi penasaran Buya. Ya. Mungkin boleh ya berkaitan dengan pengalaman dan kenyataan yang dialami. Insyaallah. Kebetulan ya dulunya kan ada dinas saya. Kebetulan mantan anggota Polri. Ya, insyaallah. Di mana pergeseran kadang-kadang mendadak panggilan tugas. Insyaallah. Sehingga saat itulah merasakan Allah itu ada sama kita. Itu Insyaallah. mungkin tergambar dari bagaimana makamnya ilmu Insyaallah. dan bagaimana makamnya ibadah. Mungkin sekaligus nanti yang pertama saya ungkapkan dulu kaitan dengan apakah menurut saya ini. Tapi mohon bimbingan Buya. Ya. Ya. Barangkali alurnya yang disampaikan Buya.
Nah, terus? Halo? Halo? diri hakikat tentang sholat. Nah, itu. Baik Buya, saya ada pengalaman karena singkatnya perintah tugas mendadak. Iya. Kalau lihat situasinya itu, Ya. Halo? Ya, halo? Halo? Halo, coba Nur Baidah dihubungi coba. Kayaknya jaringannya Bu ya. Ya, halo, cek. Pak Idris. Jaringan kali Bu. Ya? Jaringan ya? Iya. Ya. Coba dilanjut. Ya. Saya ke yang 2 kali bertanya nih Bu ya, Pak Syafi'i. Oh ini ada satu siapa nih? Pak Badrun. Pak Syafi'i, kita persilahkan Pak Badrun dulu ya. Soalnya dia baru bertanya ya. Ya, silahkan Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Kailani tadi Bu ya. Itu tentang 2 kalimat syahadat. Apakah bisakah dinyatakan di dalam diri kita itu 2 kalimat syahadat seperti ini Bu ya? Mohon mohon diluruskan kalau kurang benar. Apakah bisa kita mengatakan seperti ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dinyatakan di dalam marru dengan jasadun? Dinyatakan dengan Asyhadu an la ilaha illallah fir ruhi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah fi jasadun. ya, boleh juga. Boleh silakan. Nah, tetapi itu bukan bacaan ya. Memang kalimatul haq. Wujudnya harus jelas. Ya. Firuhi dengan Jasadun. jasadun itu harus jelas. Gitu ya. Harus pokoknya kalimatul haq. Ya, silakan Pak Idris. Ya, terus tunggu dulu. ya saya lanjut Bu ya. Ya, sebentar ya. Pak Badrun sebentar. Ya. Ya, silakan Pak Idris. Izin, saya lanjut. Karena perintah tugas saya harus berangkat. Saya mintalah tolong rekan, ya, teman dekat di suatu tempat tugas. Akhirnya kita berdua berangkat. Di tengah jalan, Bu ya, itu keadaan alamnya sangat buruk. Disampaikanlah, diingatkanlah oleh rekan. Terus saya berani katakan, rekan, buktikan bahwa Allah itu ada sama kita dan tahu maksud kita. Kita mohon kepada Allah sekarang dan buktikan. Saya dengan mengucap kalimat Allah Muhammad, situasinya berubah. Tidak lama berubah situasinya dan keadaannya aman-aman. Ya, selama dalam perjalanan. Itu singkatnya begitu. Kemudian saya katakan juga, karena itu sudah sore, kelihatannya kendaraan saya agak kesulitan. Tapi saya merasa yakin Allah itu sudah tahu tentang maksud tujuan kita. Sampai saya beranikan katakan sama rekan, insya Allah kendaraan saya untuk ke tempat tujuan saya ada, cuma kita tidak tahu mereknya ya, atau warnanya. Ternyata Bu ya,
singkatnya, lama-kelamaan sampai perbatasan, alhamdulillah kendaraan itu ditawarkan. Ya. Sampai-sampai saya menyatakan, inilah kendaraan saya yang saya katakan tadi. Ya, singkatnya, sampailah tujuan saya pada saat itu dengan selamat. Esokan harinya saya berhadapan dengan tugas dengan sesuai dengan yang direncanakan. Ini ingin tanyakan, Bu ya, karena ini saya juga keterbatasan tentang ilmu. Cuman keyakinan saya setiap kita bergerak atau apapun yang terjadi, jangankan sudah kodratnya sudah kelihatan dalam batin, dalam hati kita, Allah juga tahu. Dari situlah saya berangkatnya bahwa memberanikan, bahkan mengikrarkan sesuai kenyataan yang kita hadapi. Nah, ini mohon penjelasan untuk menguatkan saya, Bu ya. Apakah itu makam tadi kaitan dengan ilmu? Dan kalau saya merasa ilmunya tidak terlalu apa, cuman keyakinan dalam bersikap, berucap, berbuat, Allah selalu tahu. Dan kita yakin semuanya urusan Allah. Itulah yang saya yakini, yang saya hadapi, ya alhamdulillah ya tidak terlalu meresahkan diri karena Allah sudah mengatur segala-galanya. Itu yang pertama, Bu ya. Mungkin sekaligus biar ada bekal saya. Ini saya tentang hakikat ibadah nih. Yang tadi saya sudah utarakan, Bu ya, saya penasaran walaupun saya nonton di YouTube berkaitan hakikat sholat. Di mana hakikat sholat itu yang saya simak apa yang disampaikan Buya, tetapi saya belum puas juga karena pada kesempatan ini yang langsung disampaikan oleh Buya. Hakikat pada sholat yang saya simak adalah mulai dari berangkat berdiri. Ya. Berdiri ada maksudnya harus ada membaca Al-Quran. Ya kurang lebihnya, bukan kurang lebih lagi, yang pasti adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian ada ruku. Apa yang dibaca? Yaitu mengucapkan tahmid. Kemudian ketiganya sujud, yaitu berzikir. Kemudian yang keempat duduk, yaitu kita berdoa. Kaitan dengan sholat ini saya belum apa ya, Bu ya. Ya, cuman menghadirkan diri. Ya, sholat itu apa yang dihadap tentu Allah. Tetapi istilah daripada hakikatnya ini belum kuasai, saya jelas belum kuasai, Bu ya. Mohon penjelasannya sehingga rohani, nurani kita itu betul-betul istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah menyatu dengan Allah dengan harapan ibadah kita bisa diterima. Mungkin sekedar itulah yang saya sampaikan, mungkin lebih panjangnya secara rinci mohon bimbingan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pertanyaan yang pertama tadi, kita harus meningkatkan pemahaman kepada rumusnya syahadat. Syahadat itu tauhid, tafrid, tajrid. Tauhid nyata berhubungan, tafrid merasakan, dan tajrid mengalami. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman syahadat sampai merasakan tiga perkara tadi. Nah, seperti yang Bapak alam itu, Bapak mengalami kebesaran, belum mengalami ketuhanan. Itu yang harus ditingkatkan, ya. Mengalami perlindungan kebesarannya. Alhamdulillah. Nanti ditingkatkan kepada
masa tafrid tajrid, masa merasakan dan mengalami bagaimana rasanya bertuhan itu. Itulah kita tingkatkan. Kalau pengakuan sudah ada, cuma belum mengalami. Betul. Nah, belum merasakan. Nah, berarti apa? Kapan Bapak dikatakan sebagai umat? Gimana kajian kok sampai Bapak jadi umat? Dan bagaimana kajiannya sampai Allah itu jadi Tuhan? Kapan Bapak angkat dia jadi Tuhan? Masya Allah. Ya enggak? Nah, inilah kajian kita. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Kalau sentuhannya kanlah sudah dirasakan sentuhannya kan? Dalam perjalanan dia, dalam perjalanan sudah dia perlihatkan sentuhannya. Alhamdulillah. Supaya apa? Fi'lu mungkini autarkuhu. Sesungguhnya agar engkau berpikir mungkin tentang aku. Nah, jadi itu. Contoh berpikir mungkin. Nah, kalau tidak Allah yang teduhkan hujan tadi nggak bakal dedak. Kalau kita tidak nyebut nama Allah tadi nggak mungkin Allah jadikan urusan selesai. Ya kan? Amin, amin. Nah, berarti ada sentuhan. Ya. Nah, bertuhan ini ada 3 apa? Pertama, ada sifat kebesarannya yang kita alami. Yang kedua, kita harus dikuasainya dengan kekuasaannya. Allah. Yang ketiga, dia harus berdiri sebagai orang yang terkuat dalam diri kita. Ini yang dikatakan bertuhan. Akbarullah, Qudsiyallah, dan Qudratullah. Nah, ini yang harus kita siapkan. Paham Pak? Ya, jadi jawab pertanyaan kedua tadi sudah dijawab dengan pertama itu tadi. Ya, bahwasanya hakikat solat adalah yang menyembah dengan disembah. Ya, hakikat solat itu adalah diri dan Tuhan. Ada diri, ada Tuhan. Atau dibalik, ada diri Tuhan atau Tuhan yang berdiri, atau yang mana? Nanti akan terjawab. Subhanallah Buya. Insya Allah. Ya. Amin, amin. Terima kasih Buya. Bimbing terus Buya. Terima kasih. Insya Allah. Ya, baik. Silakan. Lain. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gimana Pak Idris? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Cukup ya. dulu. Kita berikan kesempatan teman lain. Tadi itu apa itu? Badrun apa? Ya, silakan Pak Badrun tadi. Ya, Lanjut, Badrun ya. Silakan Badrun. Kayaknya sudah terjawab juga yang gitu ya. Iya, insya Allah. Ya dah. Terus yang lain. Ya, ini Pak Syafi'i dengan Pak Kailani nih bertanya Bu ya. Jadi saya persilakan. Pak Syarif. boleh. Kita persilakan Pak Syarif dulu ya karena belum pernah bertanya ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyakan tentang tadi masalah perlakuan Allah sama kita. Yang saya mau tanyakan nih bagaimana menyikapi tentang takdir baik dan buruknya Allah. Saya Buya. Ya, bagi saya tidak ada takdir di tangan Allah karena Allah juga tidak punya takdir. Yang ada adalah beristiqomah sami'na wa ta'na dengan apa yang dia lakukan ke kita. La khajara'atan fi sa'ubu hala hayatun. Jangan kamu tanyakan apa yang aku lakukan kepadamu, maka bertanyalah terhadap apapun yang kau lakukan kepadaku. Nah itu. Jadi kalau perbuatan dia kepada kita sudah pasti yang terbaik buat kita.
Tapi yang sekarang, apakah perbuatan kita sudah terbaik buat dia? Itu saja yang harus dipikirkan. Jadi apa yang menyikapi? Ya kan? Tidak ada sikap apa-apa. Kulla min indallah, semua kejadian datang dari aku. Nah, sudah sami'na wa ta'na. Dalam arti kita harus belajar dulu ilmu isyarah namanya. Ilmu isyarah itu kalau dia berikan suatu petunjuk, kita harus paham maknanya. Nah, gitu. Umpamanya dia berikan petunjuk di zikir. Nah, tapi kita nggak tahu makna-maknanya, akhirnya salah mengartikan. Nah, nanti belajar ilmu-ilmu zikir, kita sudah tahu arif dengan petunjuk-petunjuk Allah, ya. Insyaallah nanti kita pelajari, ya. Nah, sekarang tingkatkan pemahaman ketuhanan dulu yang penting. Saya himbau juga semua grup harus meningkatkan pemahaman ketuhanan, bukan pemahaman amalan. Karena dirimu kurang besar aja lagi jadi amalan. Juz amal. Manusia itu adalah amalan Tuhan. Ya enggak? Nah, sekarang kita harus meningkatkan pemahaman ketuhanan dalam diri kita. Untuk apa kita punya 1000 amalan sekalipun jiwa kita tidak bertuhan? Itu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Sama kayak kita 24 jam. Bagaimana cara 24 jam bertuhan? Bingunglah orang. Ya kan? Nah, baru seminggu kemarin juga ada yang nanya, bagaimana menetapkan 24 jam, Buya? Saya bilang kalau perlu 36, jangan 24. Jangan dihitung jamnya, ya kan itu. Nah, ya janganlah dihitung jamnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pakailah kodrat sirullahnya. Apa tuh? Kalau kita sudah naik tingkat pemahaman la maujudun illallah, tidak ada lagi yang maujud selain daripada Allah, tapi la maujudun termasuk hayat dan hidup, nunnya ada. Tapi kalau kita tingkatkan la maujud illah Allah, nah itu lebih nyata. Bagaimana wujudnya ilah kepada Allah? Nah, la ma'ujud illah Allah. Nah, kalau itu pemahamannya tidak pakai dun lagi, tidak pakai kehidupan manusia lagi, tidak pakai kehidupan umat lagi, kehidupan Allah semata. Nah, itu berasa itu. Tidak ada yang berani menyentuh yang sifatnya yang tidak dia sukai. Nah, itu yang kita pemahaman kita tingkatkan. InsyaAllah, ya. Jadi setiap kali pertemuan tingkatkan pemahaman. Jangan diambil satu-satu dalam beribadah, dalam kesenangan kepada Tuhan. Jangan dipungut satu-satu amalannya. Utamakan jiwa kita dulu, kecintaan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Karena kita sudah capek dengan bahasa yang tidak ada buktinya itu. Guru sudah 10, bayangan Tuhan aja nggak ketemu. Yang itu. Kenapa? Kita disuruhnya mencari. Apa yang dicari? Tuhan. Mana mungkin ketemu? Harusnya dia bilang, carilah Tuhan di, ya, yang mencari itulah cari. Nah, kalau yang mencari itu yang dicari ketemu. Tapi kalau yang dicari bukan yang mencari, sama aja kita mencari biji bawang, nggak bakal ketemu. Kembali kepada yang mencari, ya. Zikir juga begitu. Gimana zikir kita supaya kusuk, Buya? Ya, kembalilah kepada yang berzikir. Siapa yang berzikir?
Jangan zikir itu aja yang dikaji, kaji pula yang berzikir. Siapa yang duduk, siapa yang mutar tasbih, dan siapa yang menggerakkan. Ya. Soal marifat itu urusan Allah, marifatullah. Kalau rukun dan syarat sudah dipenuhi, pandangan itu akan dibuka. Itu makanya marifat itu milik Allah. Dikasih jalan enak, tapi kita mempersulit diri. Kenapa? Kita mengeluarkan kemampuan diri sendiri. Itu yang nggak bisa. Menyerah itu yang paling sulit bagi umat. Padahal itu yang paling enak. Insya Allah ya jemaah sekalian. Pahamlah ke situnya. Tingkatkan ilmu ketuhanannya. Jangan mengambil manfaat kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Senang zikirnya tapi tidak senang kepada yang berzikir. Senang solatnya tapi tidak senang kepada yang solat. Nah itu hati-hati ya. Kita berpikir kita kaji aja solat, kita kupas aja semua. Tapi kenapa kita solat tidak dimasalahkan? Dan apa itu solat? Masa besar 5 waktu dari 24 jam? Ya enggak? Dia harus pikir kodrat bertuhan diutamakan. Kalau kodrat diri yang bertuhan itu tidak dipahami, bagaimana kita mau mengkaji solat? Karena solat ini kita jangan hanya berpikir ya jatuhnya ke amal dan ibadah. Jangan berpikir kepada azan yang di masjid, pikirkan juga azan yang di rumah sakit. Ya, begitu kita lahir diazankan, dikomatkan, solatnya mana? Nah itu rahasia solatnya, ya enggak? Nah itu, insya Allah ya, jemaah. Baik, jemaah. Insya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, untuk malam ini kita akhiri kaji kita dulu karena sudah mencapai titiknya waktunya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi, tentunya dengan peningkatan pemahaman ya Pak Andre semua. Nah tingkatkan pemahamannya. Amin. Kalau sudah ada peningkatan pemahaman, tinggi pertanyaan akan tinggi jawabannya, kan gitu. Karena kita ini nih sesuai dengan kedudukan, akan gitu. Kata Allah, aku dalam prasangka umat. Kalau prasangka makom kajinya rendah, ya jawaban saya rendah juga, kan gitu. Nah, jadi artinya YouTube yang banyak judulnya itu bukan kita pusing mana yang dikaji. Itu adalah petunjuk. Lemah iman, cari tentang iman. Lemah marifat, cari tentang marifat. Lemah kodrat, cari tentang kodrat. Lemah apa saja, ada di situ semua. Nah itulah ibarat nih sebuah kitab. Nah gitulah. Jadi di mana kelemahan kita, cari di YouTube itu. Nah, nanti ini kita bahas gitu ya. Jadi pertemuan setiap minggu ini adalah pembahasan untuk memperdalam gitu ya. 1 jam memang kita tayangkan di YouTube, tapi untuk pembongkaran ke dalam kita tidak pernah tayangkan. Artinya apa? Punya batasan-batasan yang belum dibaiat dengan yang telah dibaiat, insyaallah. Baik para jemaah sekalian, malam ini insyaallah kita akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.